Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman serta nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sidik Muhammad Abdul Mutakin, mahasiswa Universitas Winaya Mukti dengan NPM 412242312045. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Winna Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK CTP, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, serta selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang dengan judul Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan bantuan dana pendidikan di Basnas Provinsi Jawa Barat. Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada presentasi dan aktivitas magang, yang keempat pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan saran. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan. Ada dua poin, yaitu latar belakang dan tujuan magang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak pelajar dan mahasiswa di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, terkendala oleh biaya. Basnas Provinsi Jawa Barat berperan dalam menyalurkan bantuan dana pendidikan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Proses pencairan bantuan ini memerlukan sistem yang efektif dan akuntabel, di mana sistem informasi akuntansi memiliki peran vital dalam mencatat, mengelola, dan melacak permohonan serta penyaluran dana secara transparan. Penerapan SIA yang baik dapat meningkatkan efisiensi, meminimalisir kesalahan, dan membangun kepercayaan publik. Berdasarkan pengalaman magang saya, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan perangkat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi penerapan SIA dalam pencairan bantuan dana pendidikan di Basnas Provinsi Jawa Barat, serta memberikan saran perbaikan sistem. Lanjut ada tujuan magang. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Pelaksanaan magang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, mulai dari 3 Maret 2025 sampai 6 Juli 2025. Aktivitas pada bulan pertama itu saya ditempatkan di divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Pada divisi ini, saya melaksanakan menginput data Komite Permohonan Bantuan Dana Pendidikan, di mana semua permohonan mustahik atau orang yang meminta bantuan itu diinput ke sebuah aplikasi yaitu Excel. Lalu ada verifikasi dan validasi serta ada pengarsipan dokumen sampai ke proses pencairan bantuan dana tersebut. Lanjut pada bulan kedua dan seterusnya, saya ditempatkan di divisi perencanaan keuangan dan pelaporan, di mana pelaksanaannya itu kita mengarsip berkas-berkas yang diajukan oleh divisi-divisi lain ke divisi PKP atau perencanaan keuangan dan pelaporan. Lanjut ke poin kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya dari pelaksanaan magang, yaitu eh, kedisiplinan
pertanggungjawaban, serta pengalaman-pengalaman yang ada di tempat magang tapi tidak ada di perkuliahan. Lanjut, di sini ada kajian pustaka. Ada 3 poin dari kajian pustaka ini. Yang pertama ada akuntansi, kedua sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga ada dana bantuan. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan ilmu dan sistem informasi yang berkaitan dengan pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Tujuan utamanya adalah menjanjikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi pengambilan keputusan. Di sini ada kegunaan akuntansi. Yang pertama ada menyediakan informasi ekonomis untuk pengambilan keputusan investasi. Yang kedua ada media komunikasi bisnis para stakeholder. Yang ketiga ada bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan. Yang terakhir ada gambaran kondisi perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Lanjut, di sini ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi keuangan dalam suatu organisasi, mencakup perangkat lunak, perangkat keras, basis dasar, dan prosedur. SIA juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem bersifat terstruktur, saling berhubungan, dan berjalan sesuai prosedur yang telah diatur. Lalu, informasi adalah hasil dari pengolahan data dan fakta yang telah disusun agar berguna bagi penggunanya, terutama dalam membantu proses pengambilan keputusan. Lanjut, di sini ada dana bantuan. Dana bantuan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu kepada individu atau kelompok tanpa kewajiban pengembalian dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, adapun jenis-jenis bantuan dana yaitu yang pertama ada bantuan sosial atau bansos, yang kedua ada bantuan pendidikan, yang ketiga ada bantuan bencana, yang keempat ada bantuan UMKM, dan sebagainya. Nah, di sini ada profil instansi dan aktivitas magang. Profil instansi, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Sebagai lembaga yang berfokus pada pengelolaan dana umat untuk tujuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Basnas berusaha untuk mendistribusikan zakat dengan cara yang efektif dan tepat sasaran. Di sini ada sejarah singkat Basnas itu sendiri. Basnas Provinsi Jawa Barat berawal dari Bajis atau Badan Zakat Infak Sedekah pada tahun 1998 yang awalnya dikelola oleh Pemprov Jabar, lalu diserahkan kepada ormas Islam. Setelah rakerda terbentuk kepengurusan dengan ketua Profesor Haji Taufikullah. Lalu, Bajis kemudian menjadi Bajna atau Badan Zakat Daerah. Dan tahun 2004 dipimpin oleh Haji Muhammad Suryani Ihsan. Tahun 2010, Gubernur Haji Ahmad Hermawan menerapkan potongan zakat 2,5% dari TPP PNS, membentuk unit pengumpulan zakat Pemprov Jabar. Akhir 2014, Bajang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berubah menjadi Bajnas Provinsi Jawa Barat dengan pimpinan baru dikukuhkan pada 23 Januari 2015. Begitu. Lalu di sini ada visi dan misi Bajnas itu sendiri. Menjadi pengelolaan zakat, visinya yaitu menjadi pengelolaan zakat pilihan masyarakat yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan mewujudkan Jabar juara lahir dan batin. Lalu misinya yang pertama ada meningkatkan penghimpunan zakat melalui sinergi dengan 27 Basnas kabupaten atau kota. Yang kedua ada menyelaraskan program zakat dengan pembangunan sosial di Jawa Barat. Yang ketiga ada menguatkan peran dan kontribusi UPJ dalam
penghimpunan zakat. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan stakeholder zakat. Yang kelima ada menerapkan manajemen digital yang transparan dan akuntabel. Yang keenam ada mengkoordinasikan OPZ untuk capai target zakat nasional. Yang ketujuh ada mengoptimalkan distribusi zakat untuk kurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang kedelapan adalah mendorong gerakan sadar zakat dan kebangkitan zakat umat. Yang kesembilan adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas amil zakat. Yang kesepuluh adalah menjadikan Basnas tempat kerja pilihan dan pengembangan karir amil zakat. Lalu di sini ada struktur organisasi. Ada ketua, ada wakil ketua satu, wakil ketua dua, wakil ketua tiga, dan wakil ketua empat, dan wakil ketua lima. Wakil ketua satu itu kepala divisi pengumpulan. Wakil Ketua 2 Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua 3 Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wakil Ketua 4 Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat. Dan yang terakhir Wakil Ketua 5 adalah Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal. Lalu di sini ada aktivitas magang. Yang pertama ada menginput data daftar komite permohonan bantuan dana, yaitu dengan penginputan dari berkas permohonan ke aplikasi. Yang kedua ada verifikasi dan validasi permohonan bantuan. Setelah penginputan tadi, itu diverifikasi dan divalidasi dengan cara melalui telepon untuk melontarkan beberapa pertanyaan mengenai permohonan bantuan dana. Lalu di video call untuk mendapatkan validasi. Yang ketiga adalah penginputan book payment atau pencairan seperti itu. Yang keempat ada nganjang keluarga, yang kelima ada mengarsip berkas, dan yang keenam ada ikut serta dalam rapat. Lalu di sini ada pembahasan. So, kita ke pembahasan. Pengajuan bantuan dana pendidikan. Pengajuan bantuan dana pendidikan di Basnas Provinsi Jawa Barat adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Mustahik harus mengumpulkan dokumen seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, dan bukti tunggakan perkuliahan atau sekolah. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh petugas, termasuk penulis saat magang, untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai syariat dan aturan Basnas. Lalu, prosedur sistem informasi akuntansi untuk pengajuan bantuan dana pendidikan. Prosedur ini mencakup beberapa tahapan terstruktur, yaitu yang pertama ada penerimaan dokumen pengajuan, yang kedua ada verifikasi dan validasi dokumen, yang ketiga ada penginputan data ke sistem, yang keempat ada pengecekan nomor rekening, yang kelima ada pencairan dana, dan yang keenam ada pengarsipan dokumen. Nah, di sini ada flowchart prosedur pengajuan bantuan dana pendidikan. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada mustahik, yang kedua ada kantor layanan masyarakat atau KLM, yang ketiga ada divisi pendistribusian dan pendayagunaan, yang keempat ada divisi perencanaan keuangan dan pelaporan. Nah, mulai dari mustahik. Mustahik atau orang yang meminta permohonan bantuan dana itu pasti mengumpulkan beberapa dokumen yang harus dikumpulkan. Lalu, mustahik memberikan dokumen tersebut ke kantor layanan masyarakat. Setelah diterima oleh kantor layanan masyarakat, lalu diserahkan kepada divisi pendistribusian dan pendayagunaan. Setelah itu, surat pengajuan diterima oleh DPP, lalu diverifikasi dan divalidasi. Apabila dokumennya telah sesuai, maka lanjut ke divisi perencanaan keuangan, diserahkan dokumen ke divisi PKP. Nah, kalau misalkan tidak lengkap, itu diberikan kembali ke mustahik untuk melengkapkan dokumennya. Nah, setelah diterima, itu diserahkan kepada PKP untuk pengaksesian pencairan. Nah, DPP itu menginput ke Excel lalu
rekapatu- reka- rekapitulasi dokumen. Nah, di divisi PKP itu pengecekan ulang surat pengajuan. Nah, setelah dicek sudah sesuai, maka pembuatan surat keputusan pencairan bantuan dana pendidikan. Setelah surat keputusan itu di ACC, maka pencairan dana dilaksanakan. Lalu pengasilan dokumen dilaksanakan. Lanjut. Di sini ada identifikasi dan analisis. Permasalahan di Basnas Provinsi Jawa Barat. Berikut ringkasan singkat dari identifikasi dan analisis permasalahan dalam penerapan sistem informasi SIA di Basnas Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ada pelayanan kurang efisien, yang kedua ada perangkat operasional terbatas, yang ketiga ada ketergantungan pada sistem manual, yang keempat ada waktu verifikasi lama, yang kelima ada kurangnya pelatihan SIA, yang keenam ada arsip masih manual. Nah, dampaknya menurunnya efisiensi, akurasi, dan potensi hilangnya kepercayaan publik. Solusinya yaitu penyediaan perangkat kerja, digitalisasi arsip, penggunaan aplikasi SIA terintegrasi, serta pelatihan awal bagi pegawai dan mahasiswa magang. Nah, setelah selesai penyampaiannya, di sini ada kesimpulan. Magang di Basnas Jawa Barat menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berperan penting dalam menyalurkan bantuan pendidikan secara efisien dan akuntabel. Proses SIA mencakup penerimaan dokumen, verifikasi input data, pengecekan rekening, pencairan, dan pengarsipan. Namun, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan perangkat, penggunaan sistem manual, lambatnya verifikasi, kurangnya pelatihan, dan arsip manual yang dapat mempengaruhi pelayanan dan kepercayaan publik. Dan di sini ada saran. Yang pertama adalah sediakan perangkat kerja seperti laptop bagi mahasiswa magang. Yang kedua adalah gunakan sistem SIA terintegrasi untuk menggantikan Excel agar lebih efisien dan minim kesalahan. Yang ketiga ada terapkan verifikasi online untuk mempercepat proses pengecekan. Yang keempat ada berikan pelatihan SIA bagi pegawai baru dan magang agar cepat beradaptasi. Yang kelima ada digitalisasi arsip dokumen agar pencairan dan pelaporan lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, tambahan sumber daya manusia di divisi terkait untuk mempercepat pelayanan saat pengajuan tinggi. Oke, begitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.